selamat malam. Kembali lagi dengan podcast Bacotan Wanita. Malam ini kita bakalan bahas hal yang mungkin nggak wajar ya terbilangnya, tapi kena di beberapa orang. Nah, malam ini juga aku ditemenin sama Bacoters. Ya, ada Kak Nining. Halo Kak Nining. Halo. Halo. Dan ada Kak Nina juga. Halo Kak Nina. Halo. Iya nih, malam ini kita bakalan bahas mengenai teman-teman unik kita, khususnya di ruang lingkup tempat kerja kalian ya. Di sini kan kalian pada kerja ya, betul kan? Betul. Nah, kalau boleh tahu kan ini kerja di mana sih nih? Aku kerja di toko bunga. Aku sebagai florist alias perangkai bunga. Keren ya. Di tempat kerjamu, dirimu pernah nggak sih nemuin orang unik yang dimana jarang banget ditemuin di tempat lain? Ada sih satu orang pegawai, mantan pegawai gitu ya, karena sekarang dia udah resign. Dia itu baik banget, banget. Bahkan kita tuh misalkan pengen makan sesuatu, terus kita ngomong nih, terus dia denger. Nah, nanti tuh dia tuh beli makanan yang buat kita. Dan itu tuh bikin gak enak gitu ya. Wah, tapi emang jarang banget ya, dia terbilangnya peka banget gak sih? Iya tapi sih, kan udah itu nggak gitu. Udah itu nggak ditagih kan Nining? Aman sih, nggak ditagih. Katanya tadi kan katanya kamu mau makan ini, jadi aku beliin lah. Wah, peka banget ya. Pengertian banget sih emang masuknya. Tapi emang kalau misalnya kita gak terbiasa dikasih sama orang lain, berasa gitu. Aneh ya. Iya, jadi kita tuh harus jaga ucapan selama ada dia, apalagi mengenai hal-hal yang kita suka. Ya masa. Oke, kalau Kanina kerja di mana nih? Kalau aku kerja di perusahaan yang bergerak di bidang produksi pembuatan baju gitu. Aku kerjanya sebagai operator produksi. Keren nih. Nah, kalau di tempat produksi gitu pasti luas ya, terus banyak orang juga, pasti ada orang-orang unik. Salah satunya mungkin di tempat kerjamu, ada nggak sih Kanina? Ya tentunya pastinya ada ya, banyak malahan. Tapi karena orang-orangnya banyak, jadi banyak juga karakter yang berbeda-beda gitu. Aku yang nemuin hal unik dari orang tuh paling kaget mungkin ya pertamanya, kalau di tempat kerja aku itu kalau kita ada konflik, nah si konfliknya itu yang cukup lumayan besar, tapi besoknya agak ada konflik biasa aja gitu. Jadi itu kayak buat aku kaget banget. Biasanya kan kalau ada yang konflik itu suka lama atau panjang atau jadi masalah besar gitu, tapi di tempat kerja aku justru iya sebaliknya, justru besoknya udah reda lagi gitu. Wah, keren sih, itu skill Kanina. Sebenarnya kalau misalnya di tempat kerja emang perlu orang yang kayak gitu. Di saat kita kalau misalnya ada masalah, ya udah rundingin hari itu, marah-marah aja depan mukanya. Besok tapi harus baikan lagi. Emang harus kayak gitu sih ya. Iya, emang unik sih, emang bagus itu orangnya. Karena yang ya diperluin di tempat kerja tuh yang orang kayak gitu, profesional, nggak terlalu berlarut-larut sama masalah yang mungkin bisa terbilang kecil kan. Bagus sih Kanina. Oke, kalau Karisha itu kerjanya di mana? Kalau aku kerja di toko aluminium di Bandung. Nah, di kerja tuh kan rata-rata tuh kan cowok ya. Nah, ada nih satu anak gudang di mana dia tuh sehari bisa ke kamar mandi tuh 20 kali. Lebih dari serius 20 kali? Nyampe 20 kali? Sekitar 20 menit sekali dia ke kamar mandi, 20 menit sekali dia ke kamar mandi. Aku nggak tahu dia di kamar mandi ngapain aja. Sebagian hidupnya tuh dia habis di kamar mandi gitu loh. Sebenarnya aku nggak tahu ya dia punya mungkin kelainan apa, tapi buat aku itu sangat amat tidak normal. Yang dimana aku ngeliat badan dia, kayaknya ini anak gak ada nutrisi deh. Karena badannya juga kecil. Kupikir nutrisinya kebuang semua di kamar mandi.
Bisa jadi sih itu karena ya kebuang terus jadi akibatnya kurus. Iya bener. Jadinya kan pertama ngeganggu kerjaan juga iya, bikin bikin ribut yang lainnya juga iya, karena jadinya kayak kenapa sih dia teh ke kamar mandi terus? Karena kerjaan yang ini belum selesai tapi dia udah pergi gitu kan, jadinya masalah. Cuman ya mungkin kita nggak tahu ya di sisi dari sudut pandang dia ada kelainan atau gimana. Cuman ya unik aja gitu, baru baru ketemuin di tempat kerjaku yang ini kalau manusia yang kayak gitu. Sebenarnya aku nggak tahu ya dia punya mungkin kelainan apa, tapi buat aku itu sangat amat tidak normal. Yang dimana aku ngeliat badan dia kayaknya ini anak gak ada nutrisi deh, karena badannya juga kecil. Aku pikir nutrisinya kebuang semua di kamar mandi. Jadi sih itu karena ya kebuang terus jadi akibatnya kurus. Kayak kenapa sih dia teh ke kamar mandi terus? Karena kerjaan yang ini belum selesai tapi dia udah pergi gitu kan, jadinya masalah. Cuman ya mungkin kita sudut pandang dia ada kelainan atau gimana. Cuman ya unik aja gitu, baru baru ketemuin di tempat kerjaku yang ini kalau manusia yang kayak gitu. Oke, kalau aku sih paling sama kayak mantan pegawai juga, tapi dia tuh baru sehari kerja resign karena gara-gara ditegur, besoknya tiba-tiba hilang. Itu sih cukup unik ya, tapi kayaknya itu hampir ada deh di setiap tempat kerja. Iya sama kayak di tempat kerja aku juga gitu. Ada orang kayak gitu juga. Kaget gitu loh. Oh, ternyata bener ya ada orang yang ditegur pertama kali itu langsung besoknya resign atau ya langsung tanpa ada kabar gitu. Kadang nggak bilang dia resign juga nggak datang aja. Udah kena mental duluan kayaknya. Ya bisa Mungkin. jadi soalnya kan dunia kerja itu kan jadi kalau misalnya yang nggak kuat mental banget pasti nyerah duluan deh. Mungkin karena dia shock aja sih, pertama kali kerja dia udah dapet pas bagian gak enaknya, mungkin gitu ya. Ya bisa jadi. Ada juga di tempat kerja aku soalnya kan si orang-orangnya tuh banyak. Jadi banyak juga karakter-karakter yang berbeda-beda gitu. Iya betul sih. Mungkin karena kita terbiasa sebelumnya di ruang lingkup sekolahan karakternya ya itu aja, terus kita ketemu di ruang lingkup yang lebih luas di pekerjaan yang dengan latar belakang yang berbagai macam, terus kita akhirnya ketemu sama kita, papasan sama kita dengan kebiasaan yang berbeda-beda, jadinya ya udah nih orang kita baru tahu aja gening ada orang yang kayak gitu, kayak Karnini Ya, tiba-tiba lain yang baik gitu kan, terus kayak ada yang tiba-tiba marahan yang istilahnya tidak lazim tapi kita temuin gitu di sosok dia tuh kayak gitu. Emang macam-macam ya ternyata emang karakter manusia itu. Nah, sebagai orang yang bekerja dan harus menyesuaikan diri dengan berbagai macam karakter manusia, kalian itu harus menjaga daya tahan tubuh kalian tuh dengan meminum vitamin suplemen Purity yang berasal dari Australia ini yang memiliki bahan alami dan juga halal untuk dikonsumsi. Kalian harus mengkonsumsi vitamin ini untuk menjaga daya tahan tubuh kalian untuk tetap sehat. Mungkin ada tambahan yang lain dari kakak-kakak dua ini? Mungkin kita harus lebih terbuka ya mengenai karakter manusia dan jangan dipikirin gimana orang itu ke kita, tapi gimana cara kita menerima orang-orang itu. Wow. Quotes of the day ya guys. Iya, quotes of the day banget itu. Kalau Kanina gimana? Ada tambahan lain? Kayak Nining. Oke, sip. Aku rasa bakalan kututup malam ini. Podcast ini nggak akan terlalu panjang karena akan terus berkelanjutan kalau misalnya dibahas. Sampai sini aja. Terima kasih untuk waktu kalian berdua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Bye.